Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 Papua akan melaksanakan micro teaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Tufahatur Rohmaniyah. Selanjutnya, Saya Gita Irwan. Saya Ajiat Irawan. Saya Novia Sriati. baik, untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada guru model yaitu Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Semua ya? Ya. Nah, pada pertemuan hari ini kira-kira ada yang tahu nggak kita mau membahas tentang apa? Barisan aritmatika ya. Apa sih ya barisan aritmatika? Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Barisan itu adalah sebuah pola bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, di dalam barisan itu ada dua, ya. Yang pertama ada barisan aritmatika, yang kedua ada barisan geometri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika ya. Nah, sebelum kita masuk ke aritmatikanya, kita harus mengetahui barisan dulu. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi, barisan itu adalah sebuah barisan bilangan atau pola bilangan dengan pola tertentu. Contohnya 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Nah, ini namanya barisan ya. Nah, di dalam barisan aritmatika itu ada beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah, yaitu yang pertama ada namanya suku. Yang kedua ada namanya beda. Nah, suku itu biasanya dilambangkan dengan simbol U. Nah, yang dimasukkan suku itu apa? Nah, ini. Suku itu adalah contohnya ini. Nah, setiap angka yang ada di sini ini namanya suku. Nah, kalau angka yang paling pertama, angka 1 ini adalah namanya suku pertama. Atau biasa disebut U1. Berapa? 1. U2. Suku kedua, berarti angka di barisan yang nomor 2. Ya, berarti 4. Kalau U3, 7. dan seterusnya ya. Ini sama, dan seterusnya sampai di sini angkanya ini N ya. Ya. Nah, kalau angkanya tidak diketahui di sini juga bisa ditulis U-nya juga kan nggak tahu sampai berapa ini ya. Ya. Makanya dilambangkan dengan huruf N. Nah, ini nggak tahu. Itu ya. Sudah, dari sini nanti ya suku itu apa. Ya. Nah, yang kedua ada yang namanya Beda. Ya. Yang kedua adalah beda. Beda itu disimbolkan dengan huruf B kecil. B kecil ya. Nah, beda itu yang mana sih? Nah, beda itu adalah selisih dari suku Suku ke N dikurangi suku ke N-1. Maksudnya gimana? Contoh, kita mau nyari bedanya yang di sini. Nah, ini artinya adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama, suku ke-1. Artinya adalah suku kedua berapa? 4. Suku ke-1 1. hasilnya 3. Nah, berarti bedanya di sini adalah 3. Kita coba cari lagi di sini. Nah, di sini adalah U3 dikurangi U2. Berapa? 7. Dikurangi 4. Berapa? 3. Nanti ya. Nah,
adalah sebuah angka berapapun dikurangi U N min 1. Jadi misalkan di sini 6, berarti dikurangi U 6 dikurangi 1. U5. Paham ya? Ini hasilnya. Paham. Selanjutnya kita akan mencari rumus umumnya untuk barisan matematika. Di sini kita sudah punya suku, di sini kita punya beda. Ada satu lagi nanti, ada suku pertama itu punya simbol sini. Nah, ini sama saja ya, biar enak. 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Nah, kalau dilihat, ya, suku pertama tadi yang mana? 1. Ini adalah suku Pertama. Ini adalah suku pertama. Nah, suku pertama itu biasanya digambarkan dengan huruf A. Nah, ini huruf A. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, setelahnya kan ada suku kedua yaitu 4. Nah, kalau dilihat di sini adalah ini suku pertama ditambah dari bedanya ini 3. Nah, jadi beda. A-nya adalah 1, suku pertama 1, B-nya 3, jadinya 4. Ya. Dan seterusnya di sini juga A ditambah bukan B lagi tapi 2B. Dan seterusnya ini berarti A tambah 3B dan seterusnya sampai di sini N ini adalah A plus N sama 1. Nah, ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat dan N. Nah, sehingga didapatkan rumus umumnya itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Nah, ini rumus umumnya ya. Nah, jadi nanti ini rumus ini digunakan ketika ditanyakan, ini kan cuma yang diketahui 1, 2, 3, 4, 4 ya. Ketika ditanyakan tentukan suku ke 26 misalnya, itu pakai rumus ini ya. Sudah. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Kita langsung ke latihan soal ya. Ya. Ini sudah catat? Sudah. Ya. Contohnya adalah misalkan ada sebuah pola bilangan atau barisan yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Nah, tentukan suku ke 10. Ya. Caranya adalah yang pertama kita harus menulis rumus umumnya dulu, yaitu Nah, sudah. A-nya ini apa? Suku pertama. N-nya 10. berarti di sini 10. A-nya suku pertama 2 terus 10 dikurangi 1. bedanya 2. Bedanya dari mana, Pak? Nah, bedanya tadi gimana cara nyarinya? Ayo, UN-1. dikurangi kan 1. Berarti misalkan kita cari ini ya dari sini. Berarti 4 dikurangi 2. Oh iya, Pak. ya sama dengan 2. tambah 9 kali 2. dikali 2. 18. 20. Bisa ya? Bisa. Mungkin ada yang mau menjawab ke depan soal dari Bapak. Mungkin ada yang bisa mengerjakan ke depan. Anjari, Pak. Anjari. Betul? Betul? Betul. Tepuk tangan dulu Pak. Saya rasa kalian juga bisa dalam mengerjakan soal tentang barisan matematika ini ya. Nah, selanjutnya adalah proses pembelajaran kita sesuai dengan tujuan kita yaitu menerapkan matematika ke kebudayaan di Papua. Ya, jadi saya akan mengenalkan ke kalian ada 2 budaya yang ada di Papua. Yang pertama ada namanya adalah alat musik tifa ya. Alat musik tifa ini merupakan alat musik pukul mirip gendang tapi beda. Kalau gendang kan ada kanan kiri ya. Kalau ini cuma di atas. Nah, kalau di Papua itu bentuknya melengkung, di tengahnya itu melengkung. Dan tifa ini memiliki berbagai ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar itu biasanya memang cuma dipukul untuk memainkan musik. Tapi kalau yang kecil biasanya mereka memainkan musiknya sambil menari. Ya. Nah, mungkin anak-anak mau
ingin tahu alat musik pipa ini seperti apa? Iya. Ya, mari kita lihat bersama-sama video. Resolusi nih. Resolusi. Resolusi ini. Nah, itu adalah salah satu penerapan cara memainkan alat musik pipa ya. Yang di dalam video itu tadi kan gendangnya kecil atau besar? Kecil. Kalau kecil, dia bisa digunakan bermain sambil Menari. Nah, yang kedua ada budaya yaitu adalah namanya tari Yospan. Ya. Tari Yospan ini kepanjangan dari Yosim Panca. Nama tarian. Nah, jadi memang sebenarnya ada namanya tari Yosim sendiri, tari Panca sendiri. Nah, ini adalah gabungan dari tari Yosim dengan tari Panca. Mau lihat videonya? Silakan saksikan ya. Nah, di video yang kedua itu adalah contohnya dari tari Yospan ya. Nah, setelah kalian melihat dua video tersebut, kira-kira apa sih kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari yaitu barisan aritmatika? Penarinya, jumlah penarinya. Nah, jumlah penarinya boleh. Nah, Tinggi alat musiknya. tinggi alat musik pipa boleh. Nah, apa? Jumlah rubai. Jumlah rubai. Nah, rumbainya itu juga bisa. Bulu di kepala. Nah, mungkin kalau bulu masih sama semua hitungannya ya. Jadi masih belum bisa dibilang barisan. Nah, supaya kalian lebih paham apa hubungannya kedua budaya ini kepada barisan aritmatika, saya akan membagikan LKPD kepada tiap kelompok yang sudah kita bentuk kemarin ya. Nah, di dalam kelompok tersebut kan sudah saya bagikan ada dari berbagai suku ya. Ada yang dari suku Jawa, ada dari Madura, ada yang dari mungkin di sini ada dari Banyuwangi. Jadi sudah saya sebar kemarin ya. Ya. Sudah bentuk sesuai kelompoknya. Sudah. Nah, di sini saya akan bagikan LKPD-nya ya. Di dalam LKPD tersebut ada penjelasan tentang budaya kedua budaya kami, yaitu budaya tari Yospan dan juga alat musik pipa. Nah, supaya kalian bisa memahami lebih lengkap, di situ sudah kami sediakan berupa barcode. Nah, itu bisa kalian scan, nanti di situ ada penjelasan lengkap tentang budaya tersebut ya. Kiwaru yang tam-tam na paruai sa sama damavero na paruai sa sama damavero
LKPD yang sudah dibagikan. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang di LKPD ya. Jadi saya akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan secara acak ya. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari LKPD. Saya tulis gitu Pak. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama kita cari bedanya dulu dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh Bapak Aji, yaitu rumusnya UN dikurangi UN min 1. Nah di situ sudah diketahui hasilnya dari beda sama dengan 10. Bedanya 10. Apakah punya teman-teman juga sama? Sama. Kemudian dilanjutkan dengan mencari U8 dengan rumus yang sudah diajarkan Bapak Aji, yaitu A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah setelah dihitung hasilnya yaitu 130. 30 apa bisa itu? Semua sama? Sama. Nah, tulis kali depan. Ya, itu tadi adalah hasil presentasi dari teman kalian tentang hasil pekerjaan LKPD-nya ya. Nah, saya rasa cukup sekian pertemuan ini. Kesimpulannya adalah, ya, hari ini kalian sudah bisa tentang materi terkait dengan barisan aritmatika ya. Ya, rumusnya tadi apa? Rumusnya barisan aritmatika? Terus hubungannya dengan budaya yang ada di Papua yang disebutkan tadi apa? Tingginya kita itu semakin tinggi kan asal berboraya. Dan juga yang ukuran rok rumbai dari penari Jospan ya, dari wanita dari penari Jospan. Ya, dari sini saya rasa sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu barisan Geometri. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna buat kalian. Amin. Terima kasih, tetap semangat. Ya, jangan putus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.